Yang saya butuhin itu bambu tua, teman-teman. Bambu tua, habis itu kering ya kan. Nggak perlu tebal-tebal amat. Yang penting kalau udah tua kering itu biasanya kaku ya. Wih. Gugup. Hai, melanjutkan episode 2 bikin guangan atau sendaren pitu-pitu. Karena di episode 1 kemarin kita udah bikin layangannya teman-teman. Sekarang tancap aja bikin guangannya, gas ya. Dan buat kamu yang mengklik vlog ini teman-teman, jangan berekspektasi terlalu tinggi karena saya bukanlah penyedia tutorial sendaren pitu-pitu ini teman-teman ya. Di sini saya cuman berusaha untuk menyerupai aja teman-teman ya. Kalau dibandingin, kalian pasti bandingin suara sendaren pitu-pitunya nanti sama yang udah sepuh ya, yang udah pengrajin pro, yang speknya apa, spek kompetisi gitu. Waduh, jangan teman-teman, jangan dulu ya, jangan dibandingin dulu karena ini baru kali kedua saya bikin sendaren pitu-pitu ini. 2020 juga pernah bikin dan sekarang baru bikin lagi teman-teman ya. Jadi yang penting bisa bunyi, layangannya bisa terbang, udah itu aja, nggak perlu bagus-bagusan lah ya. Tapi tetap teman-teman, saya bakalan berusaha mencoba yang terbaik versi yang saya bisa teman-teman ya. Semoga aja nih sedikit tidak ya bisa bersuara dengan baik aja, udah syukur teman-teman. Oke, sekarang kita bakalan raut dulu bambunya ya kan. Oh ya, BTW saya nggak punya yang namanya besi payung teman-teman. Gimana nih? Bingung saya carinya, udah dari tadi nyari-nyari nggak dapat teman-teman. Oke, baiklah, kita bakalan pakai bambu aja, mungkin full dari bambu. Karena saya pernah lihat di media kemarin ya, di media sosial juga di internet, bahkan ada bapak-bapak yang bikin sendaren pitu-pitu full dari bambu gitu ya kan. Suaranya nyaring banget teman-teman. Bahkan itu spek lomba ya kata kreatornya. Wow, berarti nggak harus semata-mata harus pakai besi gitu ya kan. Pakai bambu juga bisa teman-teman. Kita bakalan cobain aja lah ya. Layangannya punya lebar sayap itu kalau nggak salah 1 meter 30 cm teman-teman ya. 1 meter lebih lah. Mungkin kita bakalan bikin pentangnya ini 1 meteran aja kali ya. Kurang dikit tapi. Oke, kita potong ya. Ngomong-ngomong teman-teman, saya juga punya bahan rotan gitu ya kan. Ini lumayan gitu. Tapi kayaknya bakalan ribet kalau saya nyobain dari rotan ya kan. Mungkin kita pakai ini aja kali ya. Ini saya punya nih Mika ya, Mika bekas layangan bebean dulu 2021 ya kan. Kedengeran nggak suara saya? Ya, kedengeran ya. Jadi ini Mika mungkin berapa ya ketebalannya lupa. Kayaknya 0,15 mm mungkin teman-teman ya. Jadi yang saya perhatiin itu teman-teman ya, kalau di bagian tengah dia itu dibikin kaku, bahkan nggak nekuk sama sekali. Nah kalau di bagian ujungnya baru nekuk teman-teman. Itu ya, beda kayak sendaren-sendaren pita kado atau pita tali peti gitu, beda ya. Dan ini dia teman-teman, udah jadi ya. Karena ini 1 meter jadi serutnya gampang ya. Bentar, ini nekuknya susah banget, kaku ya. Nah, sip ya. Jadi di bagian tengah-tengah sini saya bikin kaku, bulat, habis itu tebal ya. Di bagian ujungnya kecil, habis itu ya bisa ditekuk lah lumayan. Cuman dia agak kaku teman-teman. Udah itu aja. Nanti kalau misalkan ini nggak berhasil ya ubah lagi batangnya teman-teman sampai suaranya keluar gitu ya, sampai benar bisa bunyi lah ya. Sebelum mulai ngopi dikit biar fokus ya, dipotong dulu lembaran pitanya. Karena panjang bambunya cuma 1 meter, mikanya saya siapin 60 cm aja dulu, kita coba ya. Sebelum dipotong tandai dulu, saya cobain di sini pakai setengah senti aja dulu, cari aman teman-teman ya. Kebetulan sekali hobi saya mancing dan punya benang PE tanpa ribet-ribet, pakai aja langsung itu ya. Lupa saya ini PE size berapa, yang jelas ini mirip besarnya kayak benang jahit ya. Habis dibikin simpul buat wadah benangnya, langsung saya jepit di Mika dan diikat.
Tambah lem juga biar makin kokoh. Dan setelahnya ikatkan benang PE lagi ke wadah tadi. Saya siapin lebih panjang buat jaga-jaga aja. Lalu diikat ke bambu panjang benang kanan dan kiri sekitaran 15 cm dan langsung dites saja. Tapi ini kurang yakin sih sama hasil pertama, teman-teman. Waduh, kenapa ini mirip Sendaren Gapangan Ngukuk? Bentar, kayaknya ini ada yang salah, teman-teman. Oke, coba kita bikin lebih panjang bambunya. Sekarang saya siapin bambu panjangnya 130 cm. Pitanya pun juga bikin ulang. Di sini saya coba pakai 80 cm aja dulu panjang mikanya ya. Dan juga panjang tali penarik kanan dan kiri saya pakai sama-sama 20 cm. Tadi yang pendek kan 15, sekarang nambah panjang lagi jadi 20. Susah ya guys untuk orang awam buat bikin sendaren suara begini. Tapi it's okay, saya akan usahakan bikin yang terbaik versi yang saya bisa. Sekarang saya lagi ngalusin teman-teman. Kemarin bambunya itu masih kasar ya, belum halus, masih tajam pula gitu ya kan. Sekarang udah sedikit lebih halus. Sekarang baru kita tes lagi teman-teman ya, lagi sekali. Sekarang mari kita tes ya teman-teman. Saya di sini nggak terlalu berharap lebih ya. Yang penting bisa bunyi-bunyi aja udah syukur nih teman-teman ya. Bukan spek kompetisi gitu ya kan. Kalau yang dicari kurang-kurangnya sudah jelas sekali teman-teman. Karya saya ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kurangnya. Bahkan kalian tanpa komen kurangnya di mana pun, saya jauh lebih tahu kurangnya di mana karena saya yang bikin teman-teman. Kalau bagian ekor nih, saya pakai benang rajut kasur lagi atau benang bolnya teman-teman. Ini panjangnya sekitaran ya 11 meter atau 10 meteran teman-teman. Yang penting isi aja udah ya. Saya nggak tahu itu pakai benang apa di bagian ekornya. Saya bingung ya. Juga nih tali timbangnya sama saya bikin kayak gapangan teman-teman. Saya pernah lihat tali timbangnya kayak gini, mirip-mirip ya. Jadi 2 di atas nih ya, 1 di bawah. Ini pakai benang satin ya. Benang satin namanya nih teman-teman ya. Nampaknya kita nerbangin layangan bakalan dipersulit lagi seperti biasa teman-teman. Ini udah di traktor semua ya. Waduh astaga, ini layangan belum disetel. Mau gimana nih teman-teman? Sekali nuncep ini bakalan pasti langsung kotor ya. Ngomong-ngomong saya ngetesnya sendiri ya teman-teman. Itu adik-adik pada masih sekolah ya kan. Lihat tuh benang ekornya. Astaga, ini saya takut ini kalau dia nyangkut sampai nyangkut-nyangkut di lumpur, ini layangannya nggak bakalan bisa naik nih. Tuh layangannya saya senderin di got bahkan teman-teman. Waduh. Oh iya, BTW ini senar ya. Senar nomor 600 yang biasa. Berapa lib, berapa mili? Tidak tahu saya teman-teman.
nggak kelihatan ya. Nih, aduh, udah angin nggak ada. Susah ya cari tempat naruh kamera teman-teman. Semuanya udah pada basah. Saya taruh di jalan-jalan setapak kayak gini nggak cukup. Tanahnya itu nggak rata teman-teman. Kalau gini terus, apakah kita harus ke pantai buat nerbangin teman-teman? Di pantai walaupun anginnya kencang gitu ya kan, kayaknya sih bakalan kalah suara sendarannya dengan suara angin ya. Itu yang rumit teman-teman. Ntar nggak kedengeran. Komen lagi kalian ya. Ribet lah ya pokoknya. Patuh, tidak ada yang bisa menghentikan langkah seorang Bride Sugi walaupun sepanas apapun. Kalau udah ada angin langsung aja tancap teman-teman. Nah, sekarang udah jam 1 ya kan. Panas lumayan teman-teman. Anginnya juga lebih baik daripada yang kemarin. Cuman masih tergolong kecil teman-teman. Saya kurang yakin kalau si layangannya ini bisa suara dengan maksimal atau bisa terbang atau enggak teman-teman. Saya nggak tahu juga. Astaga. Kita prepare ya. Oh iya teman-teman, kalau seandainya layangan ini memang betul-betul nggak bisa terbang gitu atau gimana setelannya saya nggak ngerti, bingung gitu ya kan, mohon maaf juga ya teman-teman karena ini baru pertama kali ya. Susah kalau bikin layangan sekali bikin itu bisa langsung terbang itu, wah susah menurut saya teman-teman. Oke, taruh kamera sini ya. Ya, mentok-mentok cuman segini aja teman-teman. Anginnya nggak cukup ya. Harusnya salah saya kalau istilahnya kalau kita nerbangin atau bikin layangan begini enaknya pas musim-musim layangan ya, pas angin-anginnya mulai kencang tuh. Ya, ini malah naik turun gitu aja terus teman-teman. Suaranya pun nggak terlalu keluar maksimal jadinya. Tapi nggak apa-apa sih ya, syukur. Yang penting bisa terbang teman-teman. Astaga, ini akhirnya bisa terbang juga nih ya. Ngomong-ngomong nih, mata saya udah kuning-kuning teman-teman. Udah pusing nih berjemur terus ya. Cukup ya, cukup. Udah pusing teman-teman, udah pusing. Oke. Senarnya sampai bunyi ya. Oke, kita cukupin aja ya sekalian. Kita turunin. Oke, langsung penutupan. Terima kasih karena sudah menonton. Waduh, pusing nih. Bingung mau ngomong apa teman-teman. Sampai berjumpa lagi di vlog selanjutnya. Mungkin bakalan voting lagi ya kan.